Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema tips merawat anjing agar sehat, sejahtera, dan umur panjang. Umur panjang, sehat, sejahtera, hidup bahagia bersama keluarga selalu menjadi idaman bagi setiap orang. Saya yakin tidak ada orang menolak hal ini. Jika saudara menyayangi hewan, memiliki hewan kesayangan anjing, saya yakin saudara juga merindukan anjing saudara sehat, sejahtera, dan selalu happy bersama keluarga saudara dan bisa berumur panjang. Sehingga tercipta suasana rumah yang selalu menyenangkan dalam suasana harmonis bersama keluarga dan ada anjing hewan kesayangan di rumah. Keberadaan hewan kesayangan anjing selalu menjadi penyegar suasana. Dia selalu menyambut dengan sukacita kepada setiap anggota keluarga yang pulang memasuki rumah. Tapi paling menyedihkan ketika hewan kesayangan kita tiba-tiba sakit dan kita tak berdaya, tak bisa menolongnya, dan hewan kesayangan kita mati di pangkuan kita. Apalagi jika kematiannya masih usia muda. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika kita bisa memanage hewan kesayangan kita dengan baik. Perlu kita pahami, selama kita memelihara anjing, bahwasanya hewan ini memiliki ekspektasi usia antara 12 hingga 16 tahun, bergantung dari ras dan ukuran tubuh hewan. Makin besar ras anjing, ekspektasinya semakin pendek. Sebagai contoh, anjing ras kecil, mini pincher misalnya, berusia 12 tahun. Itu analoginya dengan manusia berusia 64 tahun. Tapi bagi jenis Mastiff atau Saint Bernard yang ukuran besar, usia 12 tahun, analogi dengan manusia berusia 77 tahun. Usia anjing 1-5 tahun untuk semua ras analoginya sama dengan manusia, yaitu masa-masa produktif antara usia 15 sampai dengan 36 tahun. Tapi sesudah usia 5 tahun, anjing ras besar cepat menurun kondisinya secara drastis dibandingkan dengan anjing ras kecil. Dan ketika anjing ras kecil berusia 16 tahun, analogi pada manusia usia 80 tahun. Bagi ras sedang analogi usia 87 tahun, dan bagi ras giant seperti Saint Bernard analogi dengan manusia adalah 120 tahun. Jadi harus dipahami bahwa jenis ras besar seperti Great Dane, Bull Mastiff, Saint Bernard, dan sebagainya jarang yang di usianya 12 tahun masih kuat. Biasanya bermasalah dengan sendi-sendi kaki dan panggulnya dan berbagai permasalahan kesehatan lainnya. Dengan mengetahui ekspektasi usia anjing, kita bisa memaklumi setiap perkembangan kesehatannya dan bisa mempersiapkan apa saja yang menjadi kebutuhannya, termasuk mempersiapkan mental bagi tuannya. Ada beberapa tips untuk kita perhatikan bersama agar anjing kesayangan kita bisa berusia panjang, yaitu dengan memperhatikan kesejahteraannya. Dasar kesejahteraan utamanya dengan memperhatikan the 5 freedom atau 5 kebebasan. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama, the 5 freedom itu adalah hewan harus bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari takut dan stres, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas berperilaku alami. Selanjutnya, bagaimana kita mengelola agar anjing bisa usia panjang dan terjaga kesehatannya? Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Perihal nutrisi. Memperhatikan nutrisi diawali dari anjing masih berupa papi atau bayi anjing. Sebaiknya bayi anjing dibiarkan diasuh dan disusui oleh induknya hingga usia 6-8 minggu. Hal ini penting agar papi memiliki kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit dari induknya.
Pada usia 4 minggu, anak anjing sudah bisa diberikan tambahan makanan berupa pakan padat komersial yang terlebih dahulu dilunakkan dengan air. Pastikan pakan papi teksturnya empuk dan lembut. Ada banyak sekali pilihan pakan papi komersial. Saudara bisa pilih bergantung ras anjing yang saudara miliki. Pada usia 8 minggu, biasanya anjing sudah bisa pisah susu dari induknya dan diberikan pakan papi secara penuh. Nutrisi yang dibutuhkan anak anjing adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, energi, air dalam jumlah yang seimbang. Bila ada bagian yang kurang atau berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Frekuensi pemberian pakan untuk anak anjing umur antara 2-6 bulan bisa diberikan 3-5 kali dalam sehari. Selanjutnya di usia 7-8 bulan diberikan 3-2 kali saja dalam sehari. Memasuki usia 9 bulan, anjing sudah bisa diberikan pakan kategori dewasa. Frekuensi pemberian pakan sehari 2 kali hingga anjing berusia 2 tahun. Sesudah 2 tahun, anjing sudah benar dewasa dan diberikan pakan 1 kali saja dalam sehari. 2. Hal memanage kesehatan hewan. Prinsip dalam kesehatan adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ada berbagai penyakit pada hewan anjing yang memang sangat sulit diobati. Apabila sudah menginfeksi hewan atau kalau sembuh pun bisa mendatangkan cacat fisik. Jadi jika kita memelihara hewan kesayangan, yang harus dilakukan adalah memberikan vaksinasi sejak dini. Program vaksinasi diberikan mulai usia 8 minggu. Vaksin pertama terhadap 4 penyakit yaitu distemper, parvo, hepatitis, contagious canis, dan virus parainfluenza. Vaksin kedua diberikan 1 bulan kemudian, yaitu ulangan dari vaksin pertama ditambahkan vaksin leptospirosis. Dan vaksin yang ketiga 1 bulan kemudian, yaitu ulangan dari vaksin kedua ditambahkan vaksin terhadap penyakit rabies. Sehingga pada usia anjing 4 bulan, hewan telah terlindung dari penyakit-penyakit bahaya yang bisa mengancam nyawanya, yaitu dari ancaman penyakit distemper, parvo, hepatitis contagious canis, virus influenza, leptospirosis, dan virus rabies. Selain pencegahan penyakit melalui vaksinasi, tidak kalah penting adalah kontrol parasit saluran pencernaan, yaitu pemberian obat anti cacing yang diberikan secara berkala. Parasit cacing dapat menggerogoti kesehatan anak anjing, bahkan bisa mendatangkan kematian. Adanya parasit cacing menyebabkan daya tahan tubuh yang lemah dan mengundang berbagai penyakit lain masuk dalam tubuhnya. Program pemberian obat cacing bisa diberikan sejak usia papi 2 minggu dan diberikan secara rutin setiap seminggu sekali dengan obat sirup sampai usia 3,5 bulan atau sampai selesai program vaksinasi. Sesudah itu dapat dilanjutkan setiap 2 minggu sekali hingga usia papi 7 bulan. Setelah usia 7 bulan, pemberian obat anti cacing bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali. 3. Memanage perilaku dan karakter. Memanage perilaku anjing dimulai dari yang paling sederhana, yaitu sejak usia 3 bulan. Papi sudah dibiasakan dipasang kala atau kalung. Kemudian sudah dimulai dibawa jalan-jalan. Dengan sering membawa anjing jalan-jalan, dia akan terbiasa dengan tuannya. Dia akan menemukan tempat nyaman, membuang kotoran. Dengan sering jalan-jalan, tuannya menjadi sahabat terdekat. Inilah awal dari pembentukan karakter. Pembentukan karakter pada anjing kesayangan kita adalah sangat penting agar anjing tidak jorok, tidak berlaku agresif, dan bahkan dapat berlaku sopan kepada orang. Anjing juga diberikan kesempatan berlari-lari dan bermain. Pada dasarnya anjing suka bermain-main, berlari-lari. Hal ini cukup proses pembentukan tubuhnya. Diberikan juga mainan untuk digigit-gigit. Ada banyak mainan saudara temukan di berbagai pet shop. Ada orang mengatakan, happy dog is tired dog.
Berikan dia kesempatan bermain sampai habis tenaganya, kemudian akan tidur nyenyak. Jadi, anjing yang bahagia adalah anjing yang bisa bermain sampai capek, sampai habis tenaganya. Ketika anjing sudah biasa bermain dengan tuannya, dia akan mudah patuh. Kepatuhan ini harus terus dilatih dan dikembangkan. Dengan sering membawa anjing jalan-jalan, kita bisa melatih membentuk karakter lebih lanjut. Antara lain, ketika jalan-jalan, dia tidak boleh mendahului. Dia harus pada posisi berjalan di samping kita. Jangan diberi kesempatan dia merasa jadi bos. Tandanya dia merasa jadi bos adalah agresivitas. Anjing menjadi garang melihat hewan lain, bahkan melihat orang. Segera tarik talinya dan tempatkan dia di belakang atau di samping badan Anda. Selanjutnya, latih dia untuk mematuhi perintah Anda, seperti perintah duduk atau sit, dengan perintah-perintah yang konsisten, atau perintah untuk diam, tenang. Penting adalah selalu memberikan dia pujian ketika dia mengikuti perintah Anda. Dengan elusan di kepala atau di dagunya, tanda dia mendapat apresiasi dari tuannya. Pelatihan lain yang bisa diberikan seperti memberikan salam, berdiri samping kita, diam, dan baru bergerak setelah ada perintah, dan lain sebagainya. Anjing bisa dilatih apa saja. Dasarnya dimulai dari latihan sikap kepatuhan atau ketaatan. Apabila saudara tidak punya waktu untuk melatih anjing, saudara bisa menyekolahkan kepada pelatih yang profesional. Anjing dapat dilatih dan dididik menjadi apa saja yang saudara inginkan. Bisa menjadi penjaga, untuk berburu, menggembalakan hewan biri-biri, sapi, pencari jejak, menuntun orang buta, melindungi anak kecil, bahkan bisa menjadi pelacak bom dan pencari narkoba. Semua karakter kebaikan yang kita inginkan dari seekor anjing dapat diperoleh melalui didikan. Semua dimulai dari latihan kepatuhan dan ketaatan. Anjing kesayangan yang sehat, pintar, dan memiliki karakter yang baik bisa melengkapi kebahagiaan dan keharmonisan di rumah, bahkan berguna untuk keperluan pekerjaan, kepolisian, bahkan kemiliteran. Diperlukan pengelolaan dan perawatan hewan yang baik, dimulai dengan memperhatikan nutrisi sejak masih papi, memberikan vaksinasi secara teratur, dan memberi obat cacing secara berkala, serta memberikan didikan dan latihan bagi anjing kesayangan. Maka terbentuklah hewan kesayangan anjing yang pintar, berumur panjang, dan sangat berguna dalam keluarga atau pekerjaan bahkan. Bukankah seperti itu juga karakter manusia? Anak sekolah yang pintar selalu patuh terhadap gurunya, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas yang diberikan gurunya, dan disiplin mengikuti pengajaran. Ada firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya pada akhirnya engkau menjadi bijak. Hewan anjing saja yang dimulai dari kepatuhannya dapat dididik dan dilatih menjadi hewan yang berkarakter baik dan berguna bagi manusia. Apalagi manusia yang taat pada firman Tuhan dan mau terus belajar, maka dia menjadi pribadi yang luar biasa, dikasihi Tuhan dan sesama manusia. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Amin.